peradilan dan di mana dia tentang peradilan? Ya, terima kasih. Mohon maaf ini hal saya terkait ini penasihat hukum. Oh iya Pak, jadi memang posisinya sidang ini seharusnya begitu, tapi karena ini yang dari termohon jaksa, makanya dia begini. Ya, memang begini. Iya, baik. Iya, ya, mohon maaf. Ya, ini kalau yang standar ini Pak, ini standarnya kalau sidang kejaksaan, memang jaksa yang di sebelah sini, penasihat hukum di sebelah ini, karena memang karena peradilan jadi kembali Dibalik. memang sudah standar. Standar tempat itu. Ya, baik yang mulia. Ya, makasih atas pertanyaannya. Itu kalau menjelaskan. Jadi pra-peradilan sebenarnya review, pada prinsipnya adalah review terhadap semua upaya paksa. Ya, secara spesifik di KUHP itu diatur di ketentuan pasal 1 ayat 10, terus angka 10, terus kemudian juga kita bisa temukan di rukun pasal 77 dan seterusnya itu. Dan juga kemudian kita juga bisa menemukan terkait dengan tidak rehabilitasi di ketentuan pasal 95. Pada prinsipnya pra-peradilan itu disebutkan di ketentuan pasal 1 yang angka 10 tersebut, yaitu berkaitan dengan mereview ataupun memeriksa ya, terkait mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, ya. Terus kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan, ya. Terus kemudian baik berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Dalam praktiknya, dalam perkembangannya, perkembangan itu di dalam perma, saya lupa nama permanya, itu sudah disebutkan, ya, berkaitan dengan penyitaan, penggeledahan, itu pun juga bisa dilakukan review terhadap mengenai sah atau tidak. Bahkan beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi juga memperluas ya. Di situ juga terkait mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ya, begitu juga dengan yang terakhir itu berkaitan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi kalau kita hanya melihat KUHP sebenarnya hanya terbatas yang ada di pasal 1 yang angka 10 maupun yang pasal 77. Namun dalam perkembangannya itu ada memang ada perluasan sedikit terkait dengan objek. Itu ada di pasal. Terima kasih ya, kita melanjutkan ya. Tadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah penetapan tersangka termasuk dalam objek pemberantasan. Kemudian tadi ahli juga menerangkan bahwa juga mengajar di hukum acara pidana. Benar. Mau dijelaskan kepada kami, seorang penyidik, baik itu penyidik Polri maupun penyidik dari jaksa penyidik khususnya perkara korupsi, apa sih yang alat bukti, apa sih yang harus dimiliki oleh penyidik, atau minimal berapa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka? Baik. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait mengenai penetapan tersangka. Nanti Pak, ini karena hal yang baru seringkali ini menjadi perdebatan. Sebenarnya kalau kita melihat di perma itu terkait mengenai penetapan tersangka itu hanya menghitung formil saja, hanya menghitung jumlah alat. Jadi kalau alat buktinya di situ sudah ditemukan dua alat bukti, maka di situ sudah dianggap penetapan tersangkanya sudah sah. Ya. Berkaitan dengan pertanyaannya tadi, bagaimana penyidik baik di Polri maupun di Kejaksaan maupun di institusi yang lain seperti KPK maupun BPNS ya, untuk menentukan alat buktinya itu pada dasarnya alat bukti itu harus sama, jadi minimal dua itu melakukan penetapan, ya harus dua. Mengapa? Ini ada kaitannya dengan ketentuan pasal 183 di KUHP. Itu disebutkan bahwa hakim dalam memidana dan memutuskan perkara itu harus dengan menggunakan dua alat bukti, ya dia memiliki keyakinan untuk memutuskan. Pada prinsipnya, ya. Dan berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti itu diatur di ketentuan 184. 184 KUHP itu disebutkan tidak boleh ada keterangan saksi, ahli,
terus kemudian surat, kemudian petunjuk, dan satu lagi adalah keterangan terdakwa. Bahasa barang bukti itu sebenarnya ada kaitannya dengan penyitaan dan itu diatur di ketentuan pasal 39 KUHP. Ya. Barang yang boleh disita itu secara konsep itu ada 3. Ya. Yang pertama yang dikenal dengan istilah corpora duty, ya, atau barang-barang hasil dari tindak pidana. Ya. Terus kemudian yang kedua dikenal dengan istilah namanya instrumental duty atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah barang-barang lain yang di luar instrumental duty maupun corpora duty, seperti bercak darah atau sidik jari, bekas injakan itu. Nah, hal-hal yang demikian itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat maupun hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu di KUHP disebutkan dengan barang-barang lain. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang barang bukti, kita merujuknya terkait dengan rukun yang penyitaan. Sedangkan itu alat bukti adalah hal-hal yang nantinya digunakan untuk memutuskan satu perkara pidana. Yang saya sebutkan tadi itu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk maupun keterangan terdakwa. Terima kasih Adi. Kami lanjutkan. Terkait dengan pasal 184 bukan ada 50, salah satunya adalah surat, dan surat inilah yang menjadi salah satu tolak ukur penetapan tersangka. Menurut saksi kalau surat, menurut ahli kalau surat itu diperoleh dengan cara yang tidak berdasarkan atas hukum, artinya dalam tekanan, suatu ketakutan, suatu pressure yang sehingga secara fisiologis terganggu, sehingga memunculkan, membuat sesuatu dalam rasa ketakutan tadi. Akhirnya surat itu dijadikan sebagai salah satu untuk memenuhi 2 alat bukti. Kami bagaimana menurut ahli bila mana perolehan dari surat tadi tidak berdasarkan atas hukum, kami mohon pencerahannya. Apakah ini bisa sah dikatakan surat ini sah? Ya, kalau berkaitan dengan surat ini, surat apa dulu yang ini surat apa? Jika surat itu berkaitan dengan surat perjanjian atau surat-surat yang lain, mungkin bisa dilakukan gugatan keperdataan. Izin ini surat pernyataan, surat pernyataan yang dilakukan dalam posisi ketakutan, fisiologis jelas terganggu, ya. Takut karena ada bahasa-bahasa yang diterima sehingga akhirnya melakukan dengan terpaksa. Mohon kami dikasih pencerahan terkait ini. Apakah surat ini dapat digunakan? Mohon izin yang mulia, agar saudara penasihat hukum lebih fokus. Artinya begini, lebih fokus. Ketakutan ini ucapan apa yang disampaikan? Jangan materi Pak yang ditanya. Kalau itu sudah materi, jangan materi. Nanti ahlinya juga bingung. Kalau itu kan ada pembuktian nanti bagaimana dia keterpaksaannya, sulit nanti ahli menerangkan. Baik. Saudara ahli, klien kami atau saudara Sahromi Alim ini ditetapkan tersangka terhadap pasal 12E dan pasal 8-nya. Di mana pasal 12E di situ kan ada bahasa terkait dengan pemaksaan, bahasanya pemaksaan. Kami kepingin saudara ahli memberikan tanggapan secara keilmuan. Pemaksaan, kategori pemaksaan itu seperti apa? Karena faktanya
penyerahan uang ini dilakukan dengan penuh kesadaran yang diawali dengan rapat sampai 3 kali di 2 tempat yang berbeda, juga dengan berita acara kesepakatan bersama disaksikan dengan 15 orang saksi. Apakah ini itu masuk dalam pemaksaan menurut ahli? Maaf ya, kalau ini sidang pra-peradilan. Iya, makanya saya itu materi Pak. Nanti di perkara pokok itu nanti Bapak buktikan. Mohon maaf. Jangan di sidang pra-peradilan, jangan kita mengadili orang yang belum jelas gitu. Ini pra-peradilan memang tidak boleh yang pasti dijawab itu. Dia bukan hakim. Dia hakim. Kalau mau ditanyakan yang kaitannya dengan proses alat bukti saja. Karena untuk menetapkan tersangka itu sudah dijelaskan tadi memang itu hanya 2 alat bukti. Ya, itu yang dikejar. Kalau mau mengatakan seperti apa? Izin yang mulia, di sini alat bukti yang diterapkan oleh penyidik dan kejaksaan ini adalah mengenai surat. Surat itu adalah pernyataan daripada tersangka, dan juga ada voice note yang sampai saat ini kami tidak pernah diberitahu voice note. Itu alat buktinya. Mohon izin yang mulia, sesuai dengan jawaban kami bahwa alat bukti kami ada 3: keterangan saksi, keterangan ahli, disediakan dan alat bukti surat. Alat bukti surat itu bukan surat yang seperti disampaikan saudara pemohon, tetapi alat bukti surat yaitu surat keputusan Bupati tentang pengangkatan Sarodi Arif selaku Kepala Desa Dongkosari, bukan seperti yang disampaikan oleh pemohon. Terima kasih yang mulia. Jadi gini hari saya tengahi. Jadi gini. Apakah surat pernyataan ya, yang dibuat oleh seseorang yang akan dia dijadikan saksi dalam satu perkara, ya, atau dijadikan sebagai tersangka, itu bisa dipandang sebagai alat bukti surat? Betul. Seperti itu sebenarnya. Kira-kira bagaimana? Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam struktur di KUHP itu yang kriteria yang dikatakan surat itu secara spesifik itu ada. Jadi surat yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu dan sebagainya di situ di ketentuan pasal 180 berkaitan dengan yang mulia tanyakan berkaitan dengan surat pernyataan. Ya, paling jauh menurut ahli ya itu akan menjadi petunjuk saja. Ya, surat yang sifatnya petunjuk saja, namun itu pun juga harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Ini paling jauh. Kalau berkaitan dengan pernyataan yang dibuat oleh tersangka sendiri dan kemudian nantinya dia menjadi terdakwa, yang harus dipahami adalah keterangan terdakwa itu sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang mulia. Jadi paling jauh ya, mungkin kita akan menjadi alat bukti yang sifatnya petunjuk saja, karena ada kriteria khusus terkait mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti surat sebagai ketentuan yang diatur di KUHP. Satu, apa yang dilakukan? Penyerahan barang bukti uang 297. Yang mau ditanyakan intinya apa, Pak? Yang saya tanyakan, ini kan suatu permasalahan 297 ini kan ada suatu permasalahan sebelumnya. Yang pada tahun 2003. Tapi keliru. Nanti hakim di perkara pokok nanti yang memutuskan itu. Saya kan tidak berani sampai Saudara ahli, fakta hukum ini terkait dengan penetapan tersangka ya, sesuai dengan materi pra ini. Bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Juli 2022. Kemudian SPDP itu dilakukan pada tanggal yang sama 20 Juli 2022. Kami ingin pencerahan dari ahli, apakah ini bisa dibenarkan dengan tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama?
setelah dilakukan penyidikan baru kemudian dilakukan penetapan tersangka. Mengapa? Karena logikanya penetapan tersangka itu harus didasari oleh alat bukti. Oleh karena itu alat bukti itu harus diperoleh melalui penyidik. Ya. Jika penyidikannya sudah dilakukan, maka sudah terkumpul alat buktinya, baru dilakukan penetapan tersangka. Jadi kalau seumpama tadi namanya berapa? Tanggal 20 Juli penetapan tersangka 20 Juli 2022, SPDP pun tanggal 20 Juli 2022. SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Siap. Artinya ini sudah kan tersangka dulu, baru SPDP dilimpahkan. Pemahaman kami, Itu ya. mohon penjelasan. Pada tanggal yang sama. Tanggal yang sama yang kami tanyakan, apakah ini sah seperti ini proses penyidikannya? Mohon pencerahannya. Ya, harusnya untuk mulai penyidikan itu kan ada SPDP-nya dulu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dilakukan penyidikan baru penetapan tersangka. Jadi harus begitu dulu. Tidak boleh penetapan tersangka baru SPDP-nya dikeluarkan. Siap. Ini yang ditanyakan hari bukan duluan penetapan tersangka pada hari yang sama. Hari yang sama. Ini tanggal 20 Juli 2022 itu penetapan tersangka. Kemudian tanggal 20 Juli juga itu SPDP. Apakah ini dapat dibenarkan? Ya, sepemahaman ahli ya, harusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya ada SPDP, dilakukan penyidikan dulu, kemudian ada penetapan tersangka. Jadi kalau tanggalnya sama, ya kapan dilakukan penyidikan? Penyidikannya kapan itu? Jadi harus ada penyidikan dulu baru ada penetapan tersangka. Karena penyidikan itu adalah untuk mengumpulkan alat bukti. Jika alat buktinya belum terkumpul, bagaimana untuk penetapan tersangka? Tahu saya itu kalau tidak salah di kejaksaan itu atau mereka punya pola tertentu gitu ya. Maksud saya mungkin ini ada kaitannya dengan perkara yang sebelumnya atau apa. Tapi kalau menurutku harusnya itu SPDP dulu, lakukan penyidikan, baru ada penetapan tersangka. Penerapan SPDP dan tersangka pada saat yang bersamaan untuk Sandi sah atau tidak benar? Ya, kalau Jangan penetapan ditanya tersangka itu tidaknya Pak, nggak kewenangan beliau menyatakan. Oh, siap. Baik, ya. Tadi kan sudah dia jawab, seharusnya seperti ini. Oke, cukup. Ali, satu lagi kami kepingin mendapatkan sedikit pencerahan bagi kami semua di sini terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa dalam hal ini telah dilakukan berupa meminta barang bukti. Tetapi barang bukti ini tidak dilakukan penyitaan, hanya diberikan tanda terima. Dan fakta hukum penetapan terkait dengan sita baru diterbitkan tanggal 1 Agustus 2022 oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sementara sudah dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022. Kami mohon pencerahan seperti apa Ali ini penerapan ini apakah dapat dibenarkan gitu, suatu penyitaan tanpa ada surat penetapan penyitaan. iya. Jadi di KUHP itu memang diatur ya terkait dengan upaya paksa. Itu upaya paksa ada geledah, ada sita, ada pemeriksaan surat, paksa yang lainnya berkaitan dengan penangkapan, penahanan. Terkait dengan penyitaan itu prosedurnya sudah diatur secara jelas ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan kalau itu memang dilakukan penyitaan harus ada berita acara penyitaan ya, dan di mana di situ juga ada saksi yang menyatakan pemberian. Tapi berkaitan dengan tadi barang bukti ya, barang buktinya tersebut jika ini kalau ada kaitan sama uang memang secara institusi itu ada kita biasanya melakukan titipan gitu.
Ya, tapi itu harusnya dilanjutkan dengan kalau memang itu diputuskan dijadikan alat bukti, maka itu kemudian harusnya disita. Artinya ini berita acara izin ya ahli, ini penyitaan ini tidak dengan surat penyitaan, cuma dengan tanda terima penyerahan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kadang itu ada kebiasaan, memang ada titipan, gitu. Ada barang titipan, sepengetahuan nanti, ada titipan saja. Ya, tapi seharusnya hal yang demikian jika hal tersebut barang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana, itu harusnya dilakukan penyitaan. Harusnya, ya mungkin dilakukan kemudian. Mohon izin ya saksi ahli, kami ingin suatu ketegasan sedikit terkait dengan penyitaan ini ya, karena tanggal 19 Juli itu diserahkan, jadi bukan disita ya, diserahkan. Kemudian tanggal 1 Agustus baru diminta penyitaan, penetapan penyitaan. Penetapan tersangka pada tanggal 20. Penyerahan uang pada tanggal 19 Juli. Jadi 19 Juli menyerahkan uang, tanggal 20 tetapkan tersangka, kemudian baru minta permohonan untuk mendapatkan penetapan sita ke pengadilan Sidoarjo ini itu pada tanggal 26. Baru dikeluarkan penetapannya pada tanggal 1 Agustus. Dengan runtun seperti ini, apakah sah atau bisa dibenarkan? Ahli kami mohon. Ya, memang ada kemungkinan. Jadi setelah penetapan tersangka pun kemudian dilakukan upaya yang lain ya untuk mendapatkan alat bukti itu memang mungkin. Jadi setelah ada penetapan tersangka, terus kemudian dilakukan pengumpulan alat bukti ataupun tadi itu berkaitan dengan ini mungkin. Ya, tapi kalau untuk penetapan tersangka sendiri memang harus dilakukan sebelumnya. Jadi pengumpulan itu dulu, pengumpulan alat bukti baru dilakukan penetapan tersangka. Ini saya itu dan yang disampaikan Sahbi tadi kemungkinan kayaknya tidak berdasar secara jelas. Ya saya pertegas. Makanya sebenarnya begini. Pada saat penyidik melakukan penyitaan, ya, itu berdasarkan perintah pengadilan atau berdasarkan penetapan pengadilan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, boleh nggak penyidik terlebih dahulu melakukan penyitaan, baru belakangan meminta persetujuan sita ke pengadilan, atau memang harus dulu ke pengadilan mengeluarkan izin sita baru boleh penyidik menyita. Ya. Ini kan jelas dalam kuhap sebenarnya sudah jelas. Siap, Jadi silakan. ya. Itu sebenarnya. Oh, itu yang bertanya. Baik, yang mulia. Ya. Memang seperti yang mulai tadi disampaikan di kuhap itu jelas. Ya. Bahwa kalau itu berkaitan dengan penyitaan yang biasa, memang harus dimintakan izin dari pengadilan. Ya, namun jika itu dalam keadaan terpaksa, memang boleh setelahnya kemudian baru disampaikan ke pengadilan negeri untuk dilakukan dilakukan tidak diterima atau tidak. Jadi jika itu yang dimaksud, ya ini tergantung apakah proses penyitaan tadi itu masuk dalam kategori penyitaan yang biasa atau dalam keadaan yang mendesak. Jika itu yang biasa, harusnya dilakukan dengan izin dari pengadilan negeri. Ini sahabatnya saya dengar sudah sebagai dosen tidak ada korupsi ya. Yang pencerahan tidak hanya korupsi kan korupsinya di pasal 2 dan 3, yaitu yang melakukan tindak pidana korupsi ada beberapa kategori pejabat pemerintah dan uang yang dikorupsi itu mengaliran APBN dari ya, permasalahan yang sudah tahun 2013 permasalahan tahun 2015 itu ada suatu transaksi antara person dan negara. Itu ada lahan TPG kena dampak lumpur lapindo yang notabene-nya BPLS sudah mengganti uang senilai yang sepakat. TPG dan TPG sudah menyerahkan yang sama dengan permasalahan ini sudah clear dari sana. Ada tidak ada pihak ketiga atau yang membuka dari sah terjadi suatu sah jual belinya
apakah yang saya tanyakan tadi uang yang tidak 297 triliun termasuk ya, merupakan kerugian negara. Ini kan dia katakan kerugian negara secara material, negara. Siapa yang rugian dalam kasus ini? Dapat saya yang sebelumnya yang mulia ini pokok perkara ya. Tidak apa-apa biasa Ini jangan janji Pak. Nanti dia mencoba, dia akan ya, menjawab. saya jelaskan sedikit. Ini terkait mengenai tindak pidana korupsi ya. Tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-Undang 3199/2021 itu ya memiliki jenis-jenis tindak pidana ya. Kalau bahasa senior kami dulu meninggal 6 tahun itu punya jurusan yang berbeda-beda. Ada jurusan korupsi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan itu diatur di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Ada jurusan korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap itu ya, di ketentuan pasal 5, 11, 12, terus kemudian pasal 13. Terus juga ada korupsi yang jurusan per-8 itu berkaitan dengan pasal 8. Terus kemudian ada yang berkaitan dengan pemerasan itu di pasal 12 sekian. Terus kemudian juga ada jurusan korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi dan juga ada korupsi yang jurusannya adalah tindakan-tindakan lain yang mengganggu istilahnya obstruction of justice ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan yang kerugian keuangan negara itu kita tidak berbicara pasal-pasal yang lain, hanya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ya. Untuk penerapan pasal suap maupun pasal 8 dan seterusnya pasal-pasal yang lain tidak ada kita berbicara tentang kerugian keuangan negara karena hanya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang menyebutkan secara spesifik terkait mengenai unsur kerugian keuangan. Ada punya, anu Pak, tidak apa fotokopinya? Kalau ada saya foto ya izin ya. Siap yang mulia. Nanti kita mengambil data pada akan di kurikulum vitae-nya sudah dicantumkan. Ya, terima kasih. Baik, pemohon ya, pemeriksaan kita selesai, tidak ada pembuktian apapun lagi. Kita sepakati, apakah karena ini tidak wajib, apakah besok para pemohon mau mengajukan kesimpulan atau tidak? Karena ini tidak wajib, tidak wajib kan? Ya, kami mengajukan. Mengajukan, monggo. Nanti saya buka lagi persidangan besok, tetap dari 9 untuk memberikan kesimpulan. Dari penghakiman. Ya. Terserah mau diajukan mau tidak, karena itu tidak wajib. Ya seperti itu ya. Tapi saya beri kesempatan besok. Baik. Jam 9 pagi. Sudah katakan begitu. Dalam hukum acara yang berlaku di peradilan itu, saksi ini kan harus betul-betul independen. Dalam hal ini yang kami gugat itu adalah institusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, bukan pribadi atau person daripada penyidik. Jadi bukan itu, dan itu menjadi kewenangan daripada hakim. Sehingga seperti yang kemarin pada hari ketiga saya sudah menyampaikan, saya sangat yakin bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo akan objektif, akan berkata, memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Saya sangat yakin itu. Terus dengan tadi hadirnya saksi ahli, menurut tanggapan jenengan selaku dari kuasa hukum bagaimana Pak? Saksi tadi keterangan ahli sudah bagus ya. Titik berat hari ini pada 3 pokok permasalahan yang masuk dalam ranah hukum pra peradilan ya. Pokok perkara terkait itu. Yang terkait dengan pasal 77. Pasal 77 KUHP. Di situ mengatur adanya satu penyitaan. Dan sangat jelas tidak ada penyitaan yang ada tanggal 19 Juli 2022. Itu berita acara penerimaan uang. Sementara
penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait dengan izin untuk menyita itu baru diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2022. Pengajuan permohonan untuk penyitaan ke pengadilan itu diajukan oleh tim dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu pada tanggal 26 Juli 2022. Jadi kan sudah jelas ya, sangat runtun ya, dari 19 kemudian 26 izin baru 1. Baru tanggal 1 Agustus itu baru keluar penetapan untuk melakukan penyitaan. Itu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pra-peradilan pada hari yang keempat ini. Kalau untuk agenda besok, sebenarnya ini tidak wajib, tapi diberi kesempatan andai kata mau diajukan kesimpulan. Kesimpulan memang tidak wajib, tapi diberi kesempatan oleh hakim tunggal dalam hari ini untuk kami mengajukan kesimpulan dalam pra-peradilan ini sebelum diputus. Ini dalam hal ini persidangan perkara pra-peradilan itu bukan menyangkut puas dengan tidak puas ya, tapi itu menyangkut koreksi dari penegak hukum, dalam hal ini penyidik ya, penyidik di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Koreksi, hanya koreksi saja terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan. Dua hal ini yang menjadi pokok perkara dalam pra-peradilan ini. Dari penolakan hakim tadi dari saksi terlapor, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana itu? Langkah hakim sangat tepat karena dua orang saksi yang dihadirkan itu adalah penyidik dari kejaksaan, sementara yang kami gugat adalah kejaksaan, sehingga hakim objektif tidak memperbolehkan mereka untuk masuk memberikan keterangan. Itu sudah sangat benar, sangat tepat.